Oke, kamera rolling and action. Kami mengumpulkan 17 siswa Sahabatansa dari berbagai organisasi yang berbeda-beda. Dan kami akan menanyakan hal-hal seputar Hari Kartini. Bagaimana pendapat mereka? Sahabatansa Takon, Burizen Karbum. Halo Kak. Halo. Hai semuanya. Halo. Halo semuanya. Annyeonghaseyo 여러분. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Kenalin, namaku Saskia Naura Jalista dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Almer Bancar Anggono Widodo. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama aku Amira Ferdisa dari kelas IPS 1. Aku Nadia Galacia dari kelas 11 Bahasa 1. Perkenalkan, nama aku Naisila, aku dari kelas 11 MIPA 3. Halo semuanya, kenalin nama aku Ginaya Kalisa dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama aku Ken Alesa Bintang Seba, biasanya dipanggil Ken, dari kelas 10 IPS 4. Perkenalkan, nama aku Susi Susanti dari kelas 10 MIPA 5. Aku Keizana Dia Rahmania dari kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Chandra Bintang Putra Permana dari 11 MIPA 3. Kenalin ya, nama aku Cornelia Wahono dari kelas 10 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Revanka Julia dari IPS 4. Saya Nazaruddin Abdillah, perwakilan dari 11 IPS 3. Perkenalkan, nama aku Ovin Ananta dari kelas 10 IPS 6. Nama saya Evan Pradwita, saya dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya Atala Rizky Putra Sastrawan, kelas 10 MIPA 3. Saya Set Boy. Enggak, perkenalkan nama saya Dida Royhanu Maulana, saya dari 10 IPS 2. Hobi saya adalah berolahraga dan saya menyempatkan waktu untuk belajar. Mencari kesibukan. Hobi aku dengerin musik. Musiknya yang apa nih? Genre apa nih? Macam-macam sih, kadang-kadang dengerin genre rock, emo, macam. Hobi aku sih nyanyi ya, tapi nyanyinya tuh random banget gitu loh. Kalau hobi sih makan. Nonton drakor, karena banyak mama ganteng. Sok sibuk aja sih. Aku sukanya yang halu sih ya. Mikirin kamu. Masakin kamu. Hobiku ya hunting foto sama beres-beres rumah. Rajin banget ya katanya. Iya dong, biar jadi istri yang solehah gitu kan. Hobi saya yaitu mencintaimu tapi tidak dapat memilikimu. Hobi saya ngapain ya enaknya? Ya, terserah deh ngapain aja. Semua bisa jadi hobi. Hobi saya memancing. Memancing apa nih? Memancing restu orang tuamu. Oke, sekarang di tangan kakak ada artikel berita. Silahkan dibaca dan berikan tanggapan kakak soal artikel tersebut. Serepet. Silahkan dibaca dan apa sih tanggapan kakak soal artikel itu? Artikel ini berjudul Figur Perempuan dalam Media Massa Masih Alami Ketimpangan. Tanggapanku ya sebenarnya kok gini sih gitu. Ini benar sih, Aku sendiri juga sering merasakan lebih nggak bebas gitu loh. Ini memang parah sih. Sangat-sangat kurang setuju, pakai banget BGT. Ini tentang kayak perempuan yang masih tidak terlalu setara sama laki-laki kayaknya. Dalam perjuangannya Raden Ajeng Kartini dulu sudah ada effort untuk memperjuangin ini semua, tapi Perempuan itu kayak masih dipandang rendah gitu dalam hal kayak fisiknya ataupun kayak harga dirinya gitu. Kita kan sebagai wanita ya, di sini aku juga sebagai wanita sedih juga kalau misal kita itu dijadikan nomor 2. Ya kita semua siapa yang mau dijadikan nomor 2. Memang kondisi di Indonesia ini sangat miris. Yang perempuan berkarir dianggap menelantarkan anak dan juga suami, sedangkan laki-laki berkarir dianggap sebagai husband goals. waduh. Kira-kira husband goals-nya Kak Cornel seperti apa nih? Ya ada deh. Apa yang sudah RA Kartini perjuangin? RA Kartini itu memperjuangin cintanya. Kesetaraan wanita. pendidikan. Kesetaraan gender sih. Menaikkan derajat wanita. Kayak hak-hak dari perempuan gitu. Kesetaraan di mana laki-laki dan perempuan itu dianggap sama. Ibu kita Kartini itu adalah pendidikan khususnya buat perempuan. Yang dari dulunya cuma 3M,
Masak, mana, maca. Nah kalau sekarang itu mungkin sekolah sudah kebanyakan, sudah setara lah, laki-laki sama perempuan sudah bisa dapat hak buat sekolah kayak biasa gitu. Jadi nggak ada yang beda-beda gitu. Melahirkan wanita yang saya cintai juga. Buktikan bahwa perempuan itu tidak hanya bisa memasak dan mengasuh anak-anak kita. Di mata kakak sebagai seorang wanita, apakah standar perempuan dan laki-laki di Indonesia ini sudah setara? Belum sih, kayaknya. Menurutku itu kayak masih kurang stabil ya. Menurut aku sih nggak sama sekali ya, bener-bener nggak setara. Di beberapa daerah mungkin ya, tapi di beberapa daerah juga masih belum. Kalau kata aku sih belum ya, karena di Indonesia sendiri masih banyak terjadi catcalling dan juga stigma masyarakat yang berkembang itu sangat membuat perempuan merasa lemah. Kayak hal kecil ini ya, aku kasih contoh nih ya. Kayak cuci piring itu kan pekerjaan cowok cewek itu bisa kan. Tapi itu selalu mending, ayo yang cewek cuci piring dulu, yang cowoknya ayo duduk-duduk. Hah? Ngapain gitu loh? Kalau dibilang setara itu mungkin masih belum ya, tapi sudah lebih baik dari zaman-zaman dahulu itu loh. Jadi sudah mulai berkembang ke arah positif gitu. Wanita tuh banyak yang sudah lebih sukses karirnya, ya gak sih? Kayak independen gak sih? Bahkan aku di sini sebagai perempuan bisa jadi ketua OSIS. Itu sih. Apalagi di tahun ini aku lihat banyak banget dari sekolah-sekolah lain juga ketua OSIS itu rata-rata perempuan. Itu membuktikan kalau perempuan itu bisa melakukan apa yang mereka mau. Menurut Kak Atta sebagai seorang laki-laki, apa sih kesetaraan gender itu? Kalau menurut saya pribadi sebagai laki-laki yang perkasa, kesetaraan gender itu bukan berarti setara. Setara kan sama adilnya dengan adil. Adil itu bukan berarti sama. Jadi menurut saya kesetaraan gender itu antara laki-laki dan perempuan itu bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dan sesuai dengan proporsinya. Dipukul rata semuanya, baik wanita maupun pria. Persamaan dalam membagi tugas gitu, kayak keseimbangan lah. Hak perempuan sama hak laki-laki itu sama. Tadi tidak ada yang jomplang. Oh, jomplang. Seimbang ya? Seimbang, harus seimbang. Apa yang bisa kakak lakukan sebagai seorang pelajar di Hari Kartini? Pakai kostum Kartini. mungkin cosplay. Cosplay apa nih kak? Cosplay para pahlawan gitu kan, beskapan yang jadi laki-laki yang backingi Kartini. Kalau misalkan di sekolah ada fashion show ya ikut fashion show, kalau dipilih, kalau enggak ya udah no lab di kelas gitu. Nyanyi Ibu Kita Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati. Ya kan biasanya pelajar itu ada kayak nyanyi Ibu Kita Kartini. Putri Indonesia, harum namanya. Terus ya masih tetap sekolah kayak biasa kan, gak ada libur. Iya ya, seharusnya kan ada tanggal merah gitu ya, memperingati Ibu Kita Kartini gitu. Dari SD kan kayak setiap kalau misalnya ada memperingati Hari Kartini, kita kayak ada upacaranya gitu, terus juga selalu karena ya pelajar kan ya tahu diri ya, kayak harus belajar gitu, harus menuntut ilmu dengan baik. Jadi kita ikut aja program-program yang sudah disediakan sama OSIS, guru, ya orang lain itu ya tentang Kartini ya, kita tuh harus berpartisipasi dengan baik, ikhlas. Ikut fashion, ya seperti itulah. Mantan model nih kak? Mantannya model. Semoga amin ya Allah, saya lebih rajin belajar buat kalau misalnya memperingati Hari Kartini. Soalnya ibunya kan udah berjuang mati-matian tuh ya, kalau misalnya kita sia-siakan kayak gini kan kayak aduh kasihan banget. Kayak mau nggak sih disia-siain? Enggak kan? Makanya harus belajar.
Kak Keiza apa ada pengalaman disia-siakan? Oh, tidak. Terima kasih. Apa yang bisa kakak lakukan untuk berterima kasih kepada Kak Kartini atas jasa-jasanya? Terima kasih banget karena Kartini kita di sini bisa sekolah, cewek-cewek bisa sekolah, bisa apa impian yang dia mau tuh bisa kecapai. Intinya Bakalan mempertahankan perjuangan beliau. Meneruskan perjuangan beliau dengan cara Jangan pernah memainkan wanita. Seperti saya. Saya akan menghargai hak-hak yang dimiliki oleh perempuan di sekitar saya, keluarga, teman, ataupun orang-orang lain saya. menaikkan derajat seorang wanita dengan berkarya, berbudaya, dan berbangsa negara yang baik dan benar. Ya masa udah diperjuangin nggak dihargain gitu ya kan? mau nggak sih disia-siain? Nggak kan? Makanya harus belajar. Misalkan nih, di depan Kak Susi sekarang tuh ada Ibu Gita Kartini. Kak Susi mau bilang apa ke Ibu Gita Kartini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jasanya tidak pernah saya lupakan. Sudah aja. Terima kasih banget, Bu. Makasih banget. Terima kasih lagi. Karena atas perjuangan beliau, derajat wanita semakin lama semakin naik. Yang pertama aku mau peluk sih. Yang pertama pasti salting ya, karena di ceritanya itu, bahkan di fotonya Kartini itu cantik banget gitu loh. Oke, Kak Evan, sebelum kita berpisah nih, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan kepada audiens yang nanti nonton? Buat para wanita di luar sana, tetap semangat. Jangan melihat cewek itu rendah gitu, lemah, rendah kayak gitu tuh jangan sama sekali, nggak boleh. Sehat-sehat aja sih ya. Karena kita penting bagi semua teman-teman kita. Jangan pernah menyerah dan terus menjadi inspirasi untuk wanita lain ya. Tetap semangat belajar dan GWS. Buat kalian yang cewek, jangan pernah takut apapun yang kalian lakukan selama itu gak buruk dan gak salah. Sedikit moral dan motivasi saja sih. Be yourself and never surrender ya guys ya. Mantap. Buat penonton yang lagi di rumah sekarang tetap jaga kesehatan dan stay tune buat konten-konten selanjutnya. Take the rise or lose the chance. Buat kamu, jangan dingin-dingin karena saya ingin mendekati kamu. Tetap semangat menjalani hidup. Kalau hidup terasa berat bagi kalian semuanya, stay safe, stay healthy, stay with me. And 2-3 mukbang kayu, see you. Terima kasih kembali. Bye-bye. Dadah. Dah. Bye. Dadah. Nah. Bu, kamu nunggu ya apa? Nyiapin mental. Nunggu ya apa? Oh, settingan banget. Gak apa-apa. Santai loh. Kita nggak memaksa untuk jawabannya harus panjang atau apa. Jabatan. Oh. Di video nggak? Oh iya. Tak tahu. Tapi udah gue yang siap. Mas tegang mas ya, tegang. Jangan. Oh tidak. Ya sudah. Bisa. Ini mang ada. Ngapain mas? Kan sudah selesai. Wes, mari ya Rek. Dah. Cut. Coba sih. Coba dong nyanyi. Coba dong. Nyanyi dong. Apa lah ya? Kita